Halo, saya Bima Putra Pradana. Saya dari Universitas Said Jakarta, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini, aku mau ngebahas tentang manajemen resiko, di mana materi yang akan dibahas ini berkait tentang pembelanjaan resiko ataupun risk financing. Nah, dari risk financing atau pembelanjaan resiko, terdapat beberapa cara pengadaan dana untuk memulihkan kerugian. Yang pertama adalah risk financing transfer atau memindahkan resiko disertai dengan pembiayaan. Memindahkan resiko yang disertai dengan pembiayaan itu sendiri berarti transfer mencari dana eksternal yang akan membayar kerugian yang bersangkutan jika kerugian tersebut benar-benar terjadi di kemudian hari. Yang selanjutnya, transfer resiko kepada perusahaan lain yang bukan perusahaan asuransi atau non-insurance transfer. Dari pemindahan resiko kepada pihak non-insurance ini biasanya dilakukan melalui kontrak-kontrak bisnis biasa dan melalui kontrak khusus untuk memindahkan resiko. Terdapat isi kontrak yang berkenaan dengan pemindahan tanggung jawab. Ada 4 isi ini. Yang pertama, ada harta. Yang kedua, kerugian atas net income. Yang ketiga, kerugian personil. Yang keempat, tanggung gugat. Nah, dari transfer resiko ini dapat juga nih berupa pemindahan tanggung jawab keuangan yang benar-benar keuangan saja seperti itu untuk tindakan tidak disengaja oleh pihak transferer, dan dapat juga berupa pemindahan semua tanggung jawab kerugian sesuai dengan kontrak tanpa melihat penyebabnya baik dari kelalaian transferer, pihak ketiga maupun bencana alam. Nah, dari non-insurance tersebut terdapat keterbatasan. Yang pertama, kontrak mungkin saja hanya memindahkan sebagian resiko keuangan, tidak seluruhnya. Yang kedua, kadang-kadang sukar ataupun sulit untuk dapat memahami hukum sehingga dapat menimbulkan salah tafsiran kemudian hari. Nah, yang ketiga, surat kontrak dapat dibatalkan oleh pengadilan jika isinya bertentangan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah daerah. Terdapat juga contoh-contoh dari non-insurance risk financing transfer. Yang pertama, melalui perjanjian leasing, lessor atau pemilik aktiva memindahkan kepada lessor kepada les atau penyewa tanggung jawab keuangan untuk kerusakan harta. Yang selanjutnya, dalam perjanjian leasing, lease juga bisa menggeser kerugian potensial kepada lessor seperti resiko keuangan, resiko turunnya nilai aktiva dibandingkan dengan jika aktiva dimiliki sendiri. Dan yang ketiga, ada pemindahan risiko juga terjadi pada kontrak pengiriman barang, kontrak penyimpanan barang, kontrak pembuatan suatu bangunan. Contoh selanjutnya ini surat bond. Surat bond ini terdapat 3 pihak yang terlibat. Yang pertama yaitu surety atau penjamin, yang kedua pihak oblige atau yang dijamin, yang ketiga pihak kontraktor atau prinsipal. Nah, jika prinsipal tidak memenuhi kewajibannya, maka surety akan membayar kerugian dari pihak oblige. Yang selanjutnya yaitu neutralizations. Neutralizations ini merupakan proses penyeimbangan change kerugian atas change keuangan. Neutralizations yang paling populer adalah hedging. Hedging ini dilaksanakan bersamaan dengan kontrak penjualan, di mana kontrak penjualan melakukan kontrak pembelian dengan pihak lain untuk barang yang sama atau barang sejenisnya. Dengan demikian dapat ditutup resiko kenaikan harga, resiko putusnya persediaan, dan resiko-resiko yang lainnya. Nah, tadi kita udah ngebahas tentang risk financing transfer, memindahkan resiko disertai dengan pembiayaan. Yang selanjutnya kita menanggung resiko sendiri nih, atau risk retentions. Nah, dalam menanggung resiko sendiri itu sifatnya dapat pasif atau tidak direncanakan, dapat juga bersifat aktif atau direncanakan. Nah, retentions ini dikatakan pasif atau tidak direncanakan apabila manajer resiko tidak memperhatikan tentang adanya exposure sehingga tidak melakukan usaha apapun untuk menanganinya. Resiko itu sendiri bisa dikatakan aktif apabila manajer resiko dapat menangani resiko tersebut dengan mempertimbangkan metode-metode yang kemudian akan diputuskan secara sadar untuk menangani resiko itu sendiri. Nah, terdapat juga beberapa alasan perusahaan harus melakukan retentions. Yang pertama, keharusan, karena tidak tersedia alternatif lain atau tidak ada perusahaan asuransi yang lainnya dapat menanggung resiko
tersebut gitu kan. Contohnya tanggung jawab untuk tindakan kriminal. Yang kedua karena biaya. Biaya ini menyangkut karena premi yang terlalu besar. Yang ketiga kemungkinan kerugian. Nah, kemungkinan kerugian ini retentions akan dipilih oleh perusahaan jika kemungkinan kerugian tersebut dihitung perusahaan asuransi lebih besar daripada yang diperkirakan oleh perusahaan. Yang keempat, opportunity cost. Yang kelima, kualitas pertanggungan perusahaan asuransi. Nah, dari alasan-alasan tersebut terdapat juga penyediaan dana untuk retentions. Yang pertama ini, tanpa penyediaan dana. Nah, dari tanpa penyediaan dana ini, jika resiko terjadi, maka kerugiannya ditutup dengan dana yang tersedia saat terjadinya kerugian atau dibebankan pada penghasilan tahun bersangkutan. Yang kedua, itu membentuk dana cadangan. Nah, membentuk dana cadangan ini yaitu besarnya dana cadangan yang disediakan adalah sebesar kerugian yang diperkirakan dari setiap tahunnya. Yang keempat, self-insurance. Self-insurance ini di mana perusahaan mengumpulkan sendiri premi-premi secara bertahap atau secara periode untuk dijadikan dengan cadangan untuk menggantikan kerugian-kerugian yang akan terjadi. Captive insurance yaitu untuk perusahaan besar yang punya banyak cabang di berbagai daerah dan di luar negeri yang juga dapat mendirikan perusahaan asuransi sendiri yang nantinya dapat membeli premi perlindungan kepada perusahaan asuransi untuk melindungi perusahaan asuransi tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan oleh kata-kata. Sampai bertemu di video selanjutnya.